Halo semua, saya Verina Citra Sandia. Hari ini saya akan membacakan isu bisnis dari PT Nestle. Jadi, menurut CNN Indonesia, beritanya tuh penarikan produk susu formula bayi dari PT Nestle. Nah, di sini akan saya tunjukkan PPT-nya. Analisis menggunakan teori etika bisnis. Yang pertama, etika deontologi ataupun kewajiban dan aturan. Etika deontologi ini menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral dan kepatuhan terhadap aturan, bukan semata-mata hasil akhirnya apa. Nah, dalam kasus ini, BPOM menjalankan kewajibannya melindungi kesehatan masyarakat dengan menghentikan distribusi dan impor sementara dari produk yang diisukan. Tapi meskipun begitu, hasil uji coba di Indonesia menunjukkan toksin tidak terdeteksi. PT Nestle Indonesia secara etis telah bertindak sesuai prinsip deontologis dengan menunjukkan penarikan produk secara sukarela, patuh pada regulasi, serta bekerja sama dengan BPOM. Dari sudut pandang deontologi, keputusan penarikan produk adalah tindakan yang etis karena mengutamakan kewajiban moral untuk melindungi konsumen, khususnya bayi sebagai kelompok yang rentan. Utilitarianisme atau manfaat terbesar bagi banyak orang. Utilitarianisme menilai tindakan dari konsekuensi dan manfaat total yang dihasilkan. Penarikan produk berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi Nestle, seperti biaya penarikan, reputasi, dan juga distribusi. Namun, manfaat yang dihasilkan jauh lebih besar. Pencegahan risiko kesehatan bayi, pengurangan potensi kasus sakit massal, dan ketenangan masyarakat. Dampak isu terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Yang pertama, ada dampak terhadap bisnis. Kerugian finansial akibat penarikan produk dan penghentian distribusi. Potensi penurunan kepercayaan konsumen terhadap merek susu formula tertentu. Namun, dalam jangka panjang, tindakan transparan dapat memperkuat reputasi perusahaan sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab. Dampak terhadap konsumen. Kekhawatiran dan kecemasan orang tua terhadap kemasan susu formula. Konsumen harus mencari alternatif produk pengganti. Di sisi positif, konsumen mendapatkan perlindungan maksimal dan informasi yang jelas dari otoritas serta produsen. Dampak terhadap masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran negara, BPOM, dalam melindungi kesehatan masyarakat. Mendorong standar etika yang lebih tinggi dalam industri pangan dan nutrisi bayi. Rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Rekomendasi solusi yang bisa saya berikan yaitu transparansi dan komunikasi yang aktif. Di sini, Nestle perlu terus menyampaikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat untuk menghindari kepanikan dan juga misinformasi. Penguatan pengendalian mutu global. Perusahaan perlu memperketat pengawasan bahan baku dan rantai pasok internasional, terutama produk yang dikonsumsi oleh kelompok yang rentan, seperti bayi. Edukasi konsumen. BPOM dan perusahaan dapat bekerja sama memberikan edukasi terkait keamanan pangan, cara mengenali nomor batch produk, serta mekanisme pengaduan. Evaluasi dan audit etika internal. Perusahaan disarankan melakukan audit etika dan keselamatan pangan secara berkala untuk memastikan keputusan bisnis selaras dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan kepercayaan terhadap bisnis itu sendiri. Keputusan BPOM dan juga PT Nestle Indonesia mencerminkan praktik etis yang mengutamakan keselamatan publik di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. Dari saya sekian saja, terima kasih sudah menyimak berita dari saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum, bye-bye.